Oke, halo Sobat Dirga. Kita ketemu lagi di Bincang ITDA. Nah, kali ini nih kita kedatangan tamu yang istimewa. Karena biasanya kita kedatangan tamu itu para lelaki ya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu alumni dari ITDA, itu perempuan. Tapi sebelumnya kami sudah menjalani protokol kesehatan. Jadi kami melepas masker. Lalu semua tim yang ada di Bincang ITDA ini juga sudah menjalani protokol kesehatan dan juga melakukan vaksin. Jadi tidak berlama-lama lagi nih, kita akan berkenalan dengan tamu kita hari ini. Ada sosok perempuan. Ternyata kampus teknik itu juga ada perempuannya. Halo Mbak Cindy. Halo Mbak Maria. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke, baik. Sebelum kita mulai nih, saya pengen Mbak Cindy itu memperkenalkan diri dulu. Dulu itu dari prodi apa, lalu dari angkatan berapa Mbak? Oh ya, oke. Halo semuanya Sobat Dirgantara. Ayo saya perkenalkan, nama saya Elva Cindyalita, dari teknik Dirgantara dulu ya. Dulu teknik penerbangan, awal-awal itu masih teknik penerbangan. Kita di 2003 untuk lettingan ya. Angkatan 2003 ya. 2003, iya. Berarti ITDA itu dulu STTA ya. Itu kan dulu 2002 ya berdiri ya. Berarti Mbak Cindy itu angkatan yang kedua. Wah, iya. Angkatan yang kedua. Angkatan yang kedua. Kira-kira satu angkatan yang perempuan itu berapa Mbak? Kalau satu kelas itu nggak nyampe, paling maksimal 10. Maksimal 10 Iya. ya. Nah, ini saya tertarik nih Sobat Dirga nih. Biasanya kalau dari kampus teknik itu kan cowok gitu ya biasanya ya, atau lelaki gitu ya yang pada berminat. Ini kenapa nih Mbak, perempuan dan pengen di kampus teknik? Tentang kedirgantaraan itu kira-kira punya pemikiran apa Mbak? Gini, jadi awal-awalnya nih, dulu waktu di SMA itu tuh kan ada seleksi masuk perguruan tinggi, tapi pakai apa itu namanya, yang nilai ya. Nah, jadi sekolah kami tuh ada kerjasama dengan sekolah swasta di Jogja. Tapi berhubung mungkin karena mama nggak kurang suka sama serak jurusannya gitu, terus akhirnya udah sampai Jogja, belum tahu nih mau kuliah di mana. Padahal itu udah mau masuk bentar lagi, sekitar bulan-bulan Agustus kalau nggak salah. Nah, udah nyampe Jogja, kebetulan pas lewat sini gitu. Nah, Pak Din nunjukin, ini nih ada kampus nih gitu. Kampus apa ini Pak Din? Terus dilihat-lihat, kan udahnya putih gitu kan. Gedung putih, terus kayaknya ada namanya teknik penerbangan. Ada di situ, ada balionya teknik penerbangan. Kayaknya itu tuh kayak unik banget. Nah, masuk itu akhirnya tertarik lah, coba masuk itu. Nah, pas daftar akhirnya terima karena nilainya pakai nilai rapot, kayaknya nggak pakai tes kan. Masuk ya udah, akhirnya pas masuk pertama kali, loh kok cowok semua gitu kan. Jadi pas dibagi kelasnya ada ceweknya, alhamdulillah. Cuma kayaknya kemarin sempat ngitung itu kayaknya kurang lebih 10 lah. 10 ya, berarti yang cewek itu cuma 10. Berarti sebelumnya waktu SMA sama sekali belum mengetahui tentang kedirgantaraan ya Mbak ya? Belum. Itu apa namanya, prodi yang unik ya. Kayak denger itu langsung apa ya, penerbangan gitu ya. Dan malah penasaran ya sebenarnya ya Mbak ya. Dulu waktu kuliah itu waktu pertama kali kuliah itu kan berarti kaget lah ya, karena belum pernah belajar tentang kedirgantaraan atau penerbangan. Lalu waktu di bangku kuliah, kesan pertama Mbak belajar kedirgantaraan atau penerbangan itu bagaimana? Pertama susahnya karena hal kan baru ya. Hal baru. Terus udah itu kan kita kan kalau bahasa pakai semua apa sih materi penerbangan itu kan basicnya bahasa Inggris kan. Ya semuanya pakai bahasa Inggris. Kemudian emang yang awalnya nggak ngerti gambar teknik itu tuh gimana gambar teknik gitu. Terus udah itu kayak materi penerbangan yang gimana sih pesawat bisa terbang gitu tuh dari Pak Sweetmadi dulu. Pak Sweetmadi pernah kita undang juga di Bincang itu tapi dulu sebelum Pak Sweetmadi itu ada Pak Karseno. Oh iya, sama juga ya tentang basicnya penerbangan gitu ya. Jadi nih Sobat Dirga nih, ternyata di bidang teknik ya Mbak Cindy ya, bidang teknik ada penerbangan, ada mesin, itu tidak menutup kemungkinan kalau misalnya yang cewek-cewek nih itu mau bergabung di teknik ya. Jadi tidak teknik itu tidak melulu cowok saja, bisa juga yang perempuan atau yang cewek-cewek ini bisa juga di teknik gitu ya Mbak ya. Seru nggak Mbak kuliah di penerbangan Mbak? Seru banget kan. Seru banget karena kan anak-anak teknik itu kan banyak kan cowok kan cowok heboh ya, ceweknya cuma ya segitu-gitu aja gitu kan. Teman-temannya jadi kayaknya kita
ya udah berubah jadi cowok gitu, karena yang solid tapi ya. mayoritasnya iya maksudnya cowok semua. Jadi mereka kompak ya. Oke. Kalau boleh cerita nih, Mbak Cindy itu sekarang bekerja di mana? Di bidang apa? Oh iya nih, saya sudah 3 tahun keempat ini masuk di SMK Penerbangan Adi Sucipto. Tempat ini belakang kampus ini kan, masih satu komplek. Kita sudah 4 tahun. Kemudian mengajarnya juga di Prodi Teknik Penerbangan. Sama ya. Sama. Tapi awalnya saya tuh bukan di Teknik Penerbangannya, karena 4 tahun yang lalu yang ada lowongan adalah elektronikanya, elektronika pesawat. Yang teknik penerbangan khususnya aircraft power plane itu diisi oleh semua skatek, bapak teknik skatek. Ya, jadi yang ada di situ lowongannya ya elektronika itu. Ya. Tapi sebenarnya tidak berbeda jauh dengan apa yang Mbak Cindy dulu pelajari ya waktu kuliah ya. Benar. Jadi emang teknik elektronika terus nanti ada hubungannya, ada kaitannya sama penerbangan. Mulai dari basicnya apa namanya? Kayak apa ini? Komponen. Nah, komponen-komponen kecil misalnya kayak dari yang dari kapasitor dan lainnya. Kalau kita buka itu isi kokpit pesawat itu juga ada di sana. Oke. Berarti nih kalau misalnya sobat dirga nih, kebanyakan kan pada mikir ya kuliah di kedirgantaraan atau di teknik lah ya secara umum, nanti kerjanya di perusahaan, nanti kerjanya di industri. Ternyata nggak juga ya Mbak ya. Ternyata bisa juga kalau misalnya sobat dirga nih pengen kuliah di teknik tapi pengen menjadi guru gitu ya, atau pendidik bisa, gitu ya, bisa juga ya. Jadi guru, jadi dosen itu juga bisa dari teknik. Iya. Itu kira-kira dulu perjalanannya gimana Mbak? Dari lulus lalu menjadi seorang guru nih, apakah dari dulu tuh passionnya atau keinginannya kalau cewek lah nggak apa-apa teknik penerbangan keren gitu ya, tapi jadi guru biar nanti mungkin bisa berbagi waktu dengan keluarga atau gimana Mbak? Punya keinginan tersendiri nggak? Awalnya tuh malah mama ya, karena kan kalau dari keluarga tuh semua guru. Oh iya. Orang guru, terus mama guru, terus cuma anaknya kok nggak ada yang jadi guru. Malah teknik lagi ya cewek. Iya, terus gitu, kok nggak ada yang jadi guru, kok jadi guru gitu. Nanti jadi guru tuh kayak nggak keren gitu kan, nggak keren apa gitu. Terus akhirnya pas ada kesempatan gitu kan, didukung sama suami juga, didukung sama keluarga, coba masukin apply lamaran ke sini. Alhamdulillahnya diterima. Tapi kan karena kita anak teknik, bukan sarjana pendidikan, jadi kita nggak ada namanya micro teaching. Jadi tiba-tiba ngajar tuh nggak ada. Jadi langsung masuk ke kelas. Oh seperti ini. Tapi kayak udah biasa, kayaknya udah presentasi dulu sering maju ya. Anggap aja teman-temannya gitu di depan. Ya udah awal-awal gugup sekali 2 kali masuk kelas, lama-lama udah kebiasa. Biasa ya. Jadi kayak learning by doing gitu ya. Oke. Kalau tadi Mbak Cindy itu kan cerita ya, dulu waktu datang ke Jogja nggak tahu nih mau kuliah di mana, tiba-tiba lihat ini nih ada kampus, lalu tulisannya itu teknik STTA, teknik penerbangan gitu ya. Nah, kesan Mbak Cindy terhadap ITDA itu apa? Kesannya ya, ada kesan nggak Mbak? Kesannya terlalu banyak, jadi milih yang mana nih? Jadi ketika kamu memutuskan buat mau masuk kuliah, sekolah gitu, pasti kan yang kamu sekolah itu sesuai dengan hati kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu udah belajar sekolah di sini, terus udah tuh belajar di sini, ketemu orang-orang yang bisa dukung gitu kan, mau jadi apapun ke depannya, entah mau jadi teknisi, jadi guru, atau mau jadi pilot gitu, ya udah Bismillah kamu bisa gitu. Jangan ini kayak underestimate gitu ya. Iya, jadi besok kamu mau jadi apa? Bismillah aja, pasti ada jalan gitu. Tapi sempat nggak orang tua bilang, loh kamu cewek loh ya, kok sekolah di teknik? Sempat mengarahkan udah jadi guru aja karena kan keluarganya guru gitu ya. Iya, tapi kayak pingin yang sesuatu yang beda. Jadi masuk teknik penerbangan itu kayak ini loh Ma, aku pengen jadi ini, walaupun aku pengen masuk bandara ketika tiba-tiba suatu hari nih kita ke
bandara itu kan kayak keren ya, masuk ada apa namanya, dari depan dari awal ya pakai seragam, terus dia tuh masuk ke pesawat, wah keren ya penerbangan. Terus lihat yang di bawah-bawah kan nggak ngerti kan dulu itu namanya apa di gitu. apron itu ada orang kan bisa mandu pesawat gitu kan, maksudnya sesuatu yang langka gitu jurusan ini. Kayak sesuatu yang di dunia penerbangan tuh kayak eksklusif gitu ya Mbak ya, kayak pengen terjun di sana. Bener-bener gitu ya. itu bener Mbak. Kalau dari ceritanya Mbak Cindy, ini kan Mbak Cindy berarti apa yang ilmu yang didapat gitu ya. Jadi ilmu yang didapat waktu kuliah itu kan beneran terpakai gitu ya Mbak di waktu kerja sekarang ini. Itu kira-kira semua terpakai atau gimana Mbak? Apakah support sekali dengan pekerjaan Mbak Cindy sekarang? Support ya jelas. Itu hampir 80%. Bisa diaplikasikan ya. Jadi diaplikasikan 80%. Jadi kayak agak menyesal. Dulu kenapa nggak serius belajar ini ya? Gitu. Pas mau tanya dosennya udah nggak ada gitu kan. Jadi ya karena sekarang banyak apa namanya, banyak yang kita tahu tuh dari internet gitu, dari ebook juga banyak. Jadi ya kita perdalam lagi aja. Tapi benar 80% dari ilmu yang saya dapatkan di kuliah itu saya aplikasikan. Bisa ya. Bisa. Oke. Bicara tentang kuliah atau masa-masa muda nih Mbak Cindy nih. Kita flashback. Masih muda kan ya? Sekarang masih muda kita ya Mbak ya. Masih muda, tapi flashback lagi ke masa kuliah. Masa muda. Iya, oke. Dulu Mbak Cindy apakah berorganisasi juga atau ikut UKM apa gitu Mbak? Karena kan mengingat Mbak Cindy itu tahun angkatan kedua ya. Tentunya mahasiswanya juga belum terlalu banyak ya, sampai sekarang itu kan sudah beberapa angkatan. Kalau dulu itu UKM atau organisasi yang ada dan digeluti oleh Mbak Cindy itu apa? Sebenarnya ikut tim ya, tim aeromodeling dulu tuh. Oke. Itu kita tuh kayak baru merintis aeromodeling. Jadi ngikut lomba. Tapi sebenarnya saya tuh bukan tim, tapi cuma hanya supporter aja, penggembira ya. Gitu. Karena kan ini lagi tiba-tiba di teknik penerbangan ada pesawat mainan gitu kan, mainnya dari kayu lagi kan. Jadi kan unik kan. Jadi kita kayak tertarik gitu, lama-lama ikut lomba, juara STTA juara terus gitu. Kemana bisa keluar kota bareng-bareng ya kan, kayak naik kereta ekonomi namanya Rembol, Kiring Gerombol. Oke. Jadi gitu. Jadi benar-benar yang ngikutin mereka dari UKM aeromodeling. Iya, kalau di UKM aeromodeling sendiri nih Mbak Cindy itu mendapatkan manfaat apa dari organisasi itu? Kalau sampai sekarang itu bermanfaat ya, karena kan jujur kalau misalnya saya masuk kemarin sempat membuat materi gitu kan, atau pembelajaran itu dari pesawat Chag Leader. Jadi sayanya flashback, kemudian buat pesawat walaupun udah lupa gitu, dulu juga nggak terlalu menekuni gitu kan. Akhirnya ya itu kepake sampai sekarang. Di sekolah pun juga ada untuk pembuatan pesawat aeromodeling, juga pesawat Chag Leader ya, pesawat kayak gitu. Kalau mungkin nih Sobat Dirga yang di rumah ini kan penasaran ya Mbak Cindy ya, pengen misalnya besok pengen masuk ke ITDA gitu, tapi tertarik juga nih untuk mengikuti organisasi di aeromodeling. Bisa cerita sedikit nggak Mbak, di aeromodeling itu seperti apa? Oh gitu ya. Seingat ya, karena udah lama banget. Apa seingatnya Mbak Cindy saja? Kalau di aeromodeling dulu tuh apa aja kegiatannya? Kegiatan kita kan membuat kayak lomba ya, berdasarkan lomba-lomba. Kita tuh buat pesawat, dari pesawat yang standarnya Chag Leader, Chag Glider, kemudian ada F2, kemudian lagi berkembang jadi UAV ya kan. Kemudian ada pesawat, ini perkembangannya yang kalau sekarang nggak terlalu mengikuti sih, tapi yang setahu saya tetap masih berkembang aeromodelingnya, karena masih ikut lomba-lomba gitu kan. Ya itu saya ingat. Iya, jadi intinya kalau misalnya Sobat Dirga itu penasaran gitu ya, kenapa kok barang mati tapi bisa terbang gitu ya. Nah, itu kita pelajari di aeromodeling itu ya Mbak Cindy ya. Oke. Bicara tentang masih masa muda nih, bicara tentang kuliah waktu dulu. Ada hal-hal yang apa ya, yang tidak terlupakan, misalnya dengan teman-teman atau misalnya dengan apa ya, teman-teman organisasi, misalnya kemana gitu, atau bolos bareng, atau ada hal-hal yang nakal kayak gitu, ada nggak Mbak cerita-cerita lucu atau yang berkesan gitu? Berkesan apa ya, kalau misalnya tipe yang nggak terlalu mengikuti kan, mungkin temennya ya itu aja ya gitu. Apa ya, hari yang berkesan ya? Cuma lurus-lurus aja ya, lempeng aja jalannya. Kuliah pulang
ngerjain tugas, kelompok gitu ya, kuliah lagi. Tapi dulu sempet loh ikut UKM ini karate. Tapi cuma berapa pun nggak putih, sabuknya putih aja nggak naik, udah nggak jadi. Kenapa pengen karate Mbak? Takut digoda cowok-cowok sekelas gitu atau gimana? Enggak, karena berubah lagi. Ini kegiatan ini apa sih, karena cowok semua kan ya, belum pernah karate, siapa tahu kalau ada yang nakal kan dia langsung sepak gitu ya. Nah, ceweknya sedikit nih di kampus teknik itu kan ceweknya sedikit. Ada perebutan gitu nggak? Misalnya kan, wah ini keren nih ceweknya nih, lalu dikerebutin cowok-cowok. Ada nggak cerita kayak gitu Mbak? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Mungkin ada sih mungkin. Yang ini Mbak, jadi ada di kelas TP itu kan ada dua namanya kan, masih TPA dan TPB. Dua kelas ya. Jadi ada satu atau dua cewek di kelas sebelah gitu yang emang jadi primadonanya di tahun itu. Jadi ya udah kayak kalau zaman dulu kan tuh nggak ada yang namanya insecure ya. Jadi nggak loh yang minder, ya udahlah gitu aja. Ya udah abaikan gitu ya. Sempat punya cerita percintaan nggak Mbak nih di kampus nih? Waduh, padahal yang ingin dilupakan ini. Berarti diceritakan yang diingat aja Mbak. Ceritakan yang diingat aja. Yang diingat aja. Jadi nggak dari sini kan selain kita dapat pelajaran, kita juga dapat jodoh. Dari selain dapat pelajaran, bisa dapat juga ilmu, dapat pacaran gitu ya. Iya, kepacaran sih enggak ya, enggak pacaran. Jadi melewati arus aja, jangan terus ketemu gitu setelah udah ini ya, udah lulus baru mulai deket banget gitu. Berarti malah udah lulus gitu ya, udah lulus malah ketemu jodohnya di sini gitu ya. Ya padahal dulu temen terus suka apa godain gitu kan, paling manggil suka ngejek gitu kan, mama ini apa gitu kan. Ya ternyata itu jodohnya ternyata ya. Oke, baik. Ini nih Mbak Cindy nih, ITDA kan ini ya, kita bukan cuma ada teknik penerbangan atau sekarang kita sebut dengan teknik dirgantara, tapi kita juga punya 6 program studi nih ITDA sekarang. Kalau dulu mungkin kalau Mbak Cindy masih 5 ya, 5 program studi ya. Sekarang tuh kita punya ini nih teknik dirgantara nih ya. Lalu kita ada teknik mesin juga. Nah, teknik mesin ini kemarin juga kita sempat mengundang di Bincang ITDA itu jadi guru juga. Jadi jadi sekolah di teknik itu tidak menutup kemungkinan bekerja di semua bidang. Tidak melulu teknik, nanti kerjanya di perusahaan atau di industri gitu kan. Lalu kita juga punya teknik industri. Ada juga informatika. Nah, informatika di sini lalu ada teknik elektro juga, dan satu tambahan itu ada D3. Oh, D3. Ya, ada D3 aeronautika. Hampir sama ya dengan teknik penerbangan ya, atau teknik dirgantara ya, tapi bedanya kalau yang D3 itu kan ya mereka sudah siap kerja lah ya. Jadi bagi sobat dirga nih, kalau misalnya tertarik mau terinspirasi dengan Mbak Cindy nih, bisa menjadi guru, atau biasanya yang cewek-cewek itu ya pengen di dunia teknik tapi pengen juga nih berbagi waktu, kalau besok sudah kerja itu bagi waktunya dengan keluarga itu dapat juga, itu bisa digabung dengan kami. Bisa juga kunjungi website kami nih di pmb.itda.ac.id, atau bisa juga kita punya Instagram Mbak Cindy, Instagramnya ITDA ya, di itda.yogyakarta. itda.yogyakarta itu Instagram kami. Dan di Instagram kami kita juga selalu update Mbak Cindy. Jadi kalau misalnya ada yang kepo nih atau penasaran di ITDA tuh ngapain aja kegiatannya, apakah cuma kuliah aja atau ada UKM atau kegiatan lainnya, nah kita semua update nih di Instagram, itu kita selalu update. Oke deh, nanti follow nih. Follow ya. Pasti langsung follow ya. Sobat Dirga nih yang pengen gabung dengan kami bisa follow. Nah, Mbak Cindy nih, kira-kira pesan-pesan untuk junior atau mungkin untuk sobat Dirga nih yang pengen gabung di kami di ITDA, apa Mbak? Yang pengen gabung ya, lebih yang ke junior aja kali ya, karena ingin menyemangati, menyemangati junior. Kebetulan junior saya juga ada dari kemarin, murid saya juga di sini. Gitu ya, banyak ya Mbak ya murid yang kesini ya? Iya, karena kan mungkin satu
jalur ya. Jadi Iya, teknik satu. penerbangan akhirnya cari yang di situ. Ngapain jauh-jauh? Ada sekolah yang bagus kok. Atau mungkin bisa juga nih terinspirasi dari gurunya nih. Wah, kira-kira waktu di kelas itu lihat Mbak Cindy itu, wah kok ini guruku kok keren ya, hebat ya ngajarnya. Gurunya ya. kok galak banget ya. Kok keren ini ya ngajarnya. Lalu tanya nih, lulusan mana gitu ya Mbak ya. Lalu pengen mengikuti jejak dari Mbak Cindy. Gimana nih Mbak? Monggo Mbak untuk pesan-pesannya. Jadi buat kalian nih yang masih kuliah atau baru mau kuliah gitu kan, di IDA harus nih, di IDA pakai harus ya. Harus ya. Harus. Jadi selama kalian menjadi mahasiswa, emang ada banyak pengalaman yang didapat, ada ilmu yang bermanfaat. Tolong jangan sia-siakan. Ini kesempatan emas belajar. Gitu. Pokoknya harus berani ya, walaupun cewek harus berani ya. Karena mungkin banyak yang bilang juga, oh cewek kok teknik ya kayak gitu. Tapi ternyata nih bukti nih Mbak Cindy ini bisa sukses juga walaupun kuliah di teknik. Banyak yang lebih sukses. Banyak yang lebih sukses tapi ya Mbak. belum Satunya Mbak Cindy ini yang kita undang di Bincang ITDA. Belum masuk podcast nih, belum besok masuk ya. podcast. Coba Mbak teman-temannya diundang dong Mbak. Kira-kira siapa nih Mbak? Oh iya boleh, banyak nih. Banyak yang ya? di angkatan saya ada yang di Denpasar, ada yang jadi dosen juga. Oh ya, mungkin kalau pas liburan di Jogja ya bisa mampir ya ke sini ya. Ya bisa kita, ayo dong kita buat podcast bareng di sini. Sambil reuni ya. Ya boleh sambil reuni ya. Kira-kira Mbak ada sosok dosen atau sosok apa ya, karyawan mungkin ya, dulu kan mungkin karena ITDA juga belum besar, lalu mahasiswanya masih sedikit, tentu keterikatan antara dosen, karyawan dan mahasiswa itu kan dekat ya. Ada sosok yang dekat gitu nggak, atau yang menginspirasi Mbak Cindy gitu nggak? Sama kuliah di sini, saya rasa tuh semua dosen tuh dekat ya. Dosennya juga baik-baik, terus juga dia memberikan ilmu tuh yang benar-benar ini loh. Gitu. Jadi ada salah satu dosen, beliau sudah almarhum nih ceritanya. Almarhum, waktu saya pendadaran, dia cuma bilang satu pertanyaannya, masalah itu apa? Gitu. Nah terus selesai itu saya tanya, loh saya nilainya A, saya kasih kamu nilai A. Kenapa Pak? Karena kamu suaranya lantang, keras. Cuma gitu. Jadi ngerasa berarti penilaian dosen itu bukan dari kita, kemampuan kita juga termasuk kemampuan ya. Di lain itu sisi lain mungkin kita, attitude kita, keberanian kita gitu kan. Nah jadi ada dosen, beliau namanya Muhammad Ardi, almarhum. Almarhum ya. Jadi sampai sekarang masih berkenang. Selain beliau, itu juga ini jadi orang tua yang melamarkan. Oh ya? Iya, melamarkan suami saya, calon dulu ya, calon. Jadi bawa Pak Ardi untuk melamar saya di hadapan keluarga besar gitu. Jadi itu ini ya terkesan ya. Karena beliaunya juga baik gitu kan. Ke kita juga baik gitu. Jadi sampai sekarang itu yang ngerasa masih ada, merasa kayak masih ada. Waktu beliau nggak ada itu cepet sedih ya. Iya ya, kayak kehilangan orang tua juga ya Mbak ya. Nah jadi ini Sobat Dirga cerita unik juga ya, lucu dan berkesan ya. Jadi di ITDA bukan cuma ilmu yang didapat, persahabatannya dapat, ternyata kekeluargaan juga dan jodoh pun dapat. Tapi banyak loh Mbak Cindy, bukan cuma Mbak Cindy aja ya. Pernah juga alumni kita ngobrol juga di Bincang ITDA, itu juga sama. Jodohnya tuh datangnya di ITDA juga. Kayaknya nih bisa kita buka ajang jodoh di sini sekalian gitu ya. Atau buat junior udah yang masih jomblo mungkin nggak tahu siapa tahu teman kamu jodohnya di sini. Tapi ada juga belum lama ini juga. Jadi barusan lulus dulu waktu kuliah juga nggak pacaran, nggak deket juga. Ternyata setelah lulus mereka kerja masing-masing, jodohnya ternyata itu dari lulusan sini. Iya. Ya, cerita lucu. Oke, baik. Mbak Cindy, karena waktu yang memisahkan nih ya. Cepet banget ya. Cepet banget, gak kerasa ya ternyata ya. Gak kerasa. Nah, jadi terima kasih sekali nih Mbak Cindy, walaupun deket tapi karena kesibukan masing-masing ya Mbak Cindy. Jadi Mbak Cindy baru sempat nih mampir di Bincang ITDA hari ini. Tentunya kita menunggu juga nih kawan-kawan dari ITDA, atau bisa juga
alumni-alumni yang lain ya Mbak Cindy. Iya. Mungkin teman-teman Mbak Cindy dulu boleh juga mampir di Bincang ITDA untuk ngobrol-ngobrol di podcast. Boleh. Selanjutnya. Nanti bisa hubungin, bisa DM Instagram. Bisa DM Instagram atau bisa juga lewat Mbak Cindy ini juga boleh nih. Boleh ya, nanti bisa di perantara. Atau langsung ke sini. Oh, langsung ke sini mampir. Boleh juga, kita open, terbuka ya. Baik. Terima kasih Sobat Dirga telah setia ya menemani kita di Bincang ITDA. Ternyata nggak kerasa ya Mbak ya, kita sudah ngobrol lama nih ternyata. Oke, teman-teman Sobat Dirga, jangan lupa follow nih Instagramnya ITDA di itda.yogyakarta. Karena teman-teman di Sobat Dirga nih kalau yang tertarik di dunia kedirgantaraan tentunya akan mempunyai banyak sekali pengetahuan yang didapat dari Instagram yang kami berikan di sini. Oke, thank you teman-teman. Bye. Thank you.